Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar bisnis yang membahas tentang konsep dasar bisnis, bagaimana sebuah bisnis dijalankan, bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, serta bagaimana strategi bisnis diterapkan agar dapat bertahan dan berkembang di dunia usaha. Materi ini penting dipahami karena bisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup proses menciptakan nilai, mengelola manusia, memahami konsumen, hingga beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa bisnis memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, bisnis muncul karena adanya kebutuhan manusia. Masyarakat membutuhkan berbagai produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bisnis hadir untuk memberikan solusi. Selain memenuhi kebutuhan, bisnis juga memiliki beberapa peran penting, yaitu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian, dan mendorong munculnya inovasi baru. Contohnya, sebelum adanya transportasi online, masyarakat harus mencari kendaraan secara langsung, kemudian muncul inovasi seperti aplikasi transportasi online yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Jadi, bisnis bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan bisnis, terdapat tiga aktivitas utama, yaitu produksi, distribusi, dan penjualan. Yang pertama adalah produksi, yaitu proses menciptakan barang atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi, yaitu bagaimana produk tersebut dapat sampai kepada konsumen melalui berbagai jalur. Yang ketiga adalah penjualan, yaitu proses pertukaran antara produk yang diberikan dengan nilai yang dibayarkan oleh konsumen. Sebagai contoh, dalam bisnis kopi, produksi dilakukan ketika perusahaan membuat minuman kopi. Distribusi dilakukan ketika kopi dikirim melalui layanan pesan antar. Penjualan terjadi ketika konsumen membeli produk tersebut. Ketiga aktivitas ini harus berjalan dengan baik agar bisnis dapat memberikan nilai kepada pelanggan. Sebuah bisnis tidak dapat berjalan hanya berdasarkan ide saja. Dibutuhkan perencanaan atau yang disebut dengan business plan. Business plan berfungsi sebagai panduan agar bisnis memiliki arah yang jelas. Melalui business plan, seorang pengusaha dapat menentukan siapa target konsumennya, produk apa yang akan dijual, berapa modal yang dibutuhkan, bagaimana strategi pemasarannya, dan resiko apa yang mungkin terjadi. Contohnya, seseorang ingin membuka usaha makanan. Sebelum memulai, ia harus mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki calon pelanggan atau harga sesuai dengan kemampuan konsumen, apakah produk yang ditawarkan memiliki keuntungan dibanding pesaing. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan bisnis mengalami kegagalan dapat dikurangi. Dalam bisnis, keuntungan memang menjadi salah satu tujuan utama, tetapi perusahaan yang juga memiliki tanggung jawab moral. Etika bisnis mengajarkan bahwa perusahaan harus menjalankan usaha dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut mencakup hubungan dengan konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan lingkungan. Contohnya, perusahaan makanan tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan produknya aman dikonsumsi, memberikan informasi yang jujur, dan tidak melakukan promosi yang menipu.
Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik biasanya akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan. Selain menjalankan bisnis secara etis, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan corporate social responsibility atau CSR. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh kegiatan CSR yaitu memberikan bantuan pendidikan, melakukan kegiatan penghijauan, membantu masyarakat sekitar, atau menciptakan program kesejahteraan karyawan. Misalnya, sebuah perusahaan yang berada di daerah tertentu memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat sekitar agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun hubungan positif dengan masyarakat. Saat ini, perkembangan bisnis tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau negara. Adanya teknologi dan internet membuat perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Globalisasi memberikan peluang bagi bisnis untuk berkembang tetapi juga menciptakan pesaing yang semakin tinggi. Contohnya, produk lokal Indonesia seperti kopi, pakaian, atau kerajinan dapat dipasarkan hingga luar negeri melalui platform digital. Namun, perusahaan harus memahami karakteristik pasar tujuan seperti budaya, kebiasaan konsumen, dan aturan yang berlaku. Untuk memasuki pasar internasional, perusahaan memiliki beberapa strategi. Strategi yang resikonya lebih rendah adalah melakukan ekspor, yaitu menjual produk ke negara lain. Kemudian, perusahaan dapat menggunakan lisensi atau franchise dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Strategi berikutnya adalah joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal. Sedangkan investasi langsung merupakan strategi dengan risiko lebih besar karena perusahaan membangun usaha secara langsung di negara tujuan. Pemilihan strategi bergantung pada kemampuan modal, tujuan bisnis, dan tingkat risiko yang siap diterima perusahaan. Setiap bisnis memiliki bentuk kepemilikan yang berbeda. Bentuk usaha yang sederhana adalah perseorangan di mana bisnis dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kemudian ada CV dan firma yang melibatkan lebih dari satu pemilik. Untuk bisnis yang lebih besar, biasanya menggunakan bentuk PT atau perseroan terbatas dan karena memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan perlindungan terhadap aset pribadi. Selain itu, terdapat koperasi yang menggunakan prinsip kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Pemilihan bentuk usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah modal, dan jumlah bisnis. Dan tujuan bisnis. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam melihat peluang dan menciptakan usaha baru. Seorang entrepreneur tidak hanya menjual produk, tetapi harus mampu menemukan masalah dan memberikan solusi melalui inovasi. Contohnya, banyak masyarakat membutuhkan makanan yang praktis sehingga muncul berbagai bisnis makanan siap saji. Dalam menjalankan usaha, seorang entrepreneur juga harus mampu mengelola resiko karena setiap bisnis memiliki kemungkinan mengalami keuntungan maupun kerugian. Dalam kewirausahaan, bisnis plan menjadi dasar sebelum memulai usaha. Beberapa komponen penting dalam bisnis plan yaitu analisis pasar, produk yang ditawarkan, strategi pemasaran, kebutuhan modal, dan juga target keuntungan. Contohnya,
Bisnis minuman kekinian harus menemukan siapa target konsumennya. Misalnya, mahasiswa, menentukan harga yang sesuai, memiliki lokasi strategis, dan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Bisnis tidak berjalan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ada beberapa lingkungan ada beberapa faktor lingkungan bisnis, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga kondisi global. Contohnya, perkembangan teknologi menyebabkan banyak bisnis mulai menggunakan sistem digital seperti pembayaran online atau QRIS dan pemasaran melalui media sosial. Karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap kompetitif. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling penting dalam perusahaan. Manajemen SDM bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Prosesnya meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan, hingga evaluasi kinerja. Contohnya, sebuah restoran membutuhkan karyawan yang tidak hanya mampu memasak, tapi juga memiliki kemampuan melayani pelanggan dengan baik. Selain mendapatkan pekerjaan, karyawan juga membutuhkan penghargaan atas kontribusinya. Perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa gaji, bonus, tunjangan, dan kesempatan pengembangan karir. Pemberian kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Manajemen produksi berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghasilkan produk secara efektif dan efisien, terutama produksi. Tujuan utama produksi adalah menghasilkan produk dengan kualitas baik, biaya yang sesuai, dan waktu yang tepat. Salah satu konsep dalam produksi adalah lean production, yaitu mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Contohnya, perusahaan mengatur jumlah bahan baku agar tidak terjadi kelebihan stok yang dapat menyebabkan kerugian. Kualitas produk menjadi faktor penting dalam mempertahankan pelanggan. Jika perusahaan menghasilkan produk berkualitas rendah, maka pelanggan dapat kehilangan kepercayaan. Karena itu diperlukan pengendalian kualitas untuk memastikan produk sesuai standar. Contohnya, perusahaan makanan harus melakukan pemeriksaan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir sebelum dijual kepada konsumen. Pemasaran merupakan proses bagaimana perusahaan menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Strategi pemasaran dikenal dengan konsep 4P. Yang pertama yaitu produk yang ditawarkan. Kedua, price, yaitu menentukan harga yang sesuai. Yang ketiga, place, yaitu memilih tempat atau saluran distribusi. Yang keempat dan terakhir yaitu promotion, yaitu cara perusahaan memperkenalkan produknya. Contohnya pada bisnis kopi. Produk harus memiliki rasa yang unik, harga sesuai target pasar, lokasi mudah dijangkau, dan promosi dilakukan melalui media sosial. Sebelum membeli suatu produk, konsumen biasanya memiliki beberapa proses, dimulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan pilihan, melakukan pembelian, kemudian mengevaluasi setelah membeli. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami perilaku konsumen agar dapat membuat produk yang sesuai kebutuhan pasar. Perkembangan teknologi telah mengubah cara bisnis dijalankan.
Jika sebelumnya bisnis lebih banyak mengendalikan toko fisik atau promosi konvensional, sekarang banyak perusahaan menggunakan teknologi digital. Contohnya, marketplace, media sosial, dan pembayaran digital dan pemasaran online. Bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Sebagai kesimpulan, bisnis bukan hanya tentang menjual dan mendapatkan keuntungan. Bisnis membutuhkan perencanaan yang baik, etika dalam menjalankan usaha, kemampuan mengelola sumber daya, memahami konsumen, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan yang mampu menciptakan nilai, menjaga kualitas, dan terus melakukan inovasi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.